Biasanya ketika range ini terbentuk di area resisten, biasanya dia akan melanjutkan kenaikannya mengikuti dari tren sebelumnya. Sama, jadi kita bisa masih sama untuk area akumulasinya 2314 sampai 1855 masih jadi area yang profitnya saat ini. Kalau tapi untuk area segini ini bantu saya mencapai 15 likes ya, dan juga teman-teman boleh tulis di komen mau request apa. Oke, langsung aja kita akan update untuk pergerakan dari cryptocurrency ya, Bitcoin, Ethereum. Seperti biasanya, kita akan coba cek ya teman-teman di sini. Untuk potential weekly close, kita lihat di minggu ini, 12 Mei ya, kita sebenarnya cuma membentuk spinning top di area resisten ya, super resisten. Di sini teman-teman bisa lihat ya untuk weekly kita, weekly-nya sebenarnya cuma retest ya, dan juga disclaimer on ya. Semua informasi yang kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual, jadi harus dianalisa ulang lagi secara penting. Dari area 104.000 dan kita belum mampu untuk breakout, karena ini merupakan area body candle dari weekly time frame yang harus di breakout apabila memang kita akan menuju all time high yang baru. Kalau kita masih belum mampu untuk breakout, maka bisa dipastikan kita akan masuk dalam fase retracement dulu. Nanti kita akan coba cek di daily-nya apakah ada potensial untuk kita masuk dalam fase retracement. Nanti kita akan coba cek sama-sama. Dan kita move ke daily time frame. Di daily time frame ini cukup unik ya, karena kita di weekly sudah berada di area resisten. Di daily time frame saya juga melihat ini ada area resisten juga yang terbentuk ya di sekitaran 106 sampai 105.000 maybe ya, teman-teman bisa coba cek. Tapi untuk area daily-nya teman-teman lihat ya, dia nggak masuk ya untuk isi gap yang sudah kita gambarkan sebelumnya di video kemarin. Tapi untuk area yang terbentuk sekarang, dia hanya berkonsolidasi membentuk base atau range area. Teman-teman bisa coba cek. Biasanya ketika range ini terbentuk di area resisten, biasanya dia akan melanjutkan kenaikannya mengikuti dari tren sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita bisa biasanya melihat rally, energi dia membentuk base, selanjutnya dia akan tembus kembali menuju area resisten berikutnya, which is itu all time high ya, rally base rally seperti itu. Dengan syarat ya, kita nggak boleh untuk daily time frame ya, jebol dari area support yang terbentuk. Supportnya ada di sekitar 12800. Ini yang saya lihat untuk saat ini ya, kita 3 kali sweep di area support, tapi kita nggak mampu untuk close di bawah tersebut, di bawah area tersebut, sehingga teman-teman bisa coba cek ya, untuk di daily time frame-nya 12800 ini bisa menjadi area support penting untuk saat ini, seperti itu. Kalau kita move lagi ke time frame yang lebih kecil lagi, misalnya ya, kita melihat bahwa untuk Bitcoin ini punya area support dan resist yang cukup solid terbentuknya. Supportnya kita turunkan ya, karena ini merupakan area support yang kita tes 2 kali dan dia terpantul dari sana, sehingga saya jadikan itu sebagai area support. Di time frame hourly saya cukup melihat ya, di sini 104.900 ini area resisten kita yang belum di breakout, and then 101.700 ini menjadi area support. Teman-teman bisa coba cek ya, selama kita masih ranging di area situ, besar kemungkinan untuk daily time frame-nya kita mengikuti untuk area range yang terbentuk dari daily time frame-nya. Jadi menurut saya sih selama belum ada gemuk kemana-mana, kita masih agak susah untuk trade ya, apalagi yang teman-teman main di time frame pendek seperti 1 jam ke bawah. Itu saya kurang begitu rekomendasikan untuk kita coba trade di Bitcoin ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita coba move ke time frame yang lebih kecil lagi, misalnya 1 jam, di sini teman-teman bisa coba cek ya, untuk time frame 1 jamnya saya lebih melihat bahwa area sekarang kita sudah sempat break structure atau change of character di tanggal 10 Mei kemarin, tapi kita belum mampu untuk sweep atau drop dari area break of structure ya. Sempat akan drop menuju break of structure, kita sempat ambil untuk short ya kemarin. Kalau teman-teman ingat, kita dapat taking profit 1/2 kalau waktu itu teman-teman misalnya ambil ya, 1/2 kurang lebih di sini. Nah, supportnya kita ambil di bawah ini 1/2, saya ingat ya, ketika itu saya informasikan area taking pertama di area support breakout structure. Kalau taking profit kedua, teman-teman bisa follow up, keep the trend apabila dia terus berlanjut untuk mengalami retracement ke bawah. Tapi sayangnya dia cuma sampai breakout structure lalu kembali naik lagi ke atas, mengikuti trend sideways di time frame yang lebih besar. Kalau seperti ini, saya melihat saya nggak terlalu berani untuk ambil short di area 104.500 karena ini merupakan area sudah di retest berkali-kali, rawan untuk breakout ke atas ya. Kalau kita breakout ke atas, ada potensi memang kita langsung mengejar area all time high-nya, mengikuti time frame daily yang kita masuk dalam area supply major sebelum all time high. All time high-nya ada di sekitaran 109 ya, hampir 110.000. Menurut saya dalam beberapa hari ke depan, mungkin di minggu depan kita bisa masuk dalam all time high yang baru apabila kita break dari area 105.000 seperti itu. Tapi kalau misalnya kita jebol dari area breakout structure di time frame yang lebih kecil, misalnya 101.500, maka ada potensial di time frame 4 jamnya teman-teman bisa coba cek untuk area-area yang sudah kita mark di minggu lalu, misalnya 98.600 seperti digambar sampai 93.500, ini teman-teman bisa jadikan area si kembali seperti itu. Jadi untuk time frame yang lebih kecil saya melihat masih sideways. Time frame yang lebih besar teman-teman lihat ya, kalau breakout structure dari 105.000 ya ada potensi ke all time high. I think kalau untuk all time high sih saya cuma melihat break retest itu menjadi area yang cukup oke. Tapi biasanya kalau dia sudah konsolidasi, teman-teman bisa follow up aja buy on breakout gitu. Misalnya buy on breakout 105, stop loss-nya teman-teman kasih spare misalnya sekitar 1 sampai 1,5% ya, untuk menghindari volatilitas.
daily profitnya ya 109 ya, itu cukup oke. 1 banding 2 masih bisa dikejar, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Jadi kita move ke Ethereum ya. Langsung aja nggak pakai lama. Untuk Ethereum masih sama untuk area akumulasinya 2314 sampai 1855 masih jadi area yang cukup solid untuk saat ini. Tapi untuk area sekarang sih saya melihat 2289 ini masih jadi support penting yang perlu dijebol apabila kita ingin retracement yang lebih dalam lagi. So far masih belum ada tanda-tanda untuk retracement, jadi saya masih cukup melihat kita masih ada potensial untuk ranging juga sama seperti Bitcoin. Cuma untuk Ethereum ini area konsolidasi kita yang terbaru ada di sekitaran sini ya. Ini area yang terbaru 2417. Jadi for me sih area yang bawah sudah nggak begitu valid, saya hapus saja. Kalau kita jebol 2424 ada potensial kita masuk dalam fase retracement yang lebih dalam lagi seperti itu. Ini area yang penting ya, karena kita sudah berhasil break of structure lagi dari area berapa ini ya, 2584. Lalu kita retracement ada potensi mungkin ya ini sudah ya kita valid swing di sini ya. Kalau teman-teman misalnya agresif entry ya, kita sudah dapatkan pencapaian juga di sana ya, teman-teman boleh ambil resiko 3%, teman-teman ambil risk to reward 1 banding 2 itu juga boleh di time frame yang besar ya. Ini time frame 4 jam, teman-teman bisa manfaatkan. Biasanya 4 jam ini cukup oke untuk dimanfaatkan, tapi teman-teman perlu ingat hari ini hari Minggu, jadi volatilitasnya biasanya rendah seperti itu. Move ke time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ini kita melihat di sini area break of structure yang terakhir. Saya tandai dulu ya. Ini area trendline kita yang terbentuk di time frame 1 jam. Saya tandai sampai bawah time frame-nya, lalu ada potensial memang kalau kita ganti ke line chart, sebenarnya saya nggak bilang ini dia break of structure ya untuk retracement ke atas, tapi menurut saya sih area resisten kita ya kita retest ke area trendline dulu ya untuk saat ini. Kurang lebih itu, saya nggak bilang ini break of structure, mungkin di 30 menitnya baru kita bisa katakan ini break of structure untuk retracement naik ke atas gitu. Kalau kita sudah naik sweep di sini ya, bentar ya, 30 menitnya ya kita sudah change karakter di sini, jadi ini saya kasih odds ya. Odds ini untuk retracement ke atas. Jadi biasanya kalau dia retracement untuk kembali turun, ya kita biasanya akan mengejar area 62%, 2569 ini bisa dikejar area supply yang paling dekat di time frame 30 menit. Jadi teman-teman yang mau ambil long sih sebenarnya boleh dimanfaatkan cukup lebar untuk areanya sampai di atas itu. Itu untuk Ethereum. Ya, kalau dia memang mau retracement. Tapi for me sih menurut saya untuk time frame besarnya sih menurut saya bisa lanjut naik ya. Karena memang ini order block di time frame 4 jam ya. Kalau dia masuk order block 4 jam harusnya bisa kembali melanjutkan kenaikannya. Itu teman-teman bisa manfaatkan aja kalau memang tertarik. Itu untuk Ethereum. Kita coba cek ke USDT dominance-nya. Untuk USD-nya sih so far ya dari time frame daily aku lihat viewku masih sama, ada potensial at least ya dia masuk ke 4,8% dulu selama dia masih gak jebol dari area structure bawahnya di sekitar 4,5%. Itu sih menurut gue. Untuk daily-nya, untuk hourly-nya sih sama ya, ini masih naik dengan korektif banget ya buat teman-teman yang lihat ini area supply. Yes, ini area supply. Kalau dia gagal bertahan di sana sih saya lihat ada potensi untuk drop, mungkin Senin kita dapat money flow lagi ya masuk ke market. View saya sih selama area box hijau nggak di jebol untuk breakout, dia ada potensi ke supportnya sekitar 4,5%. Ini untuk USDT dominance di minggu depan. Maybe hari Senin ya validnya nggak terlalu valid terlalu lama juga karena time frame kecil. Kalau di time frame weekly sih aku cuma lihat lah ini ada gap yang terbentuk, tapi nggak tahu apa diisi atau enggak. Ada 2 gap ya untuk weekly-nya. Ini gap pertama di sini dan gap keduanya di minggu ini. Kalau dia close seperti ini untuk minggu ini ya weekly-nya. Time frame yang lebih kecil I think sama masihannya, belum ada potensi kemana-mana, masih sideways dulu. Jadi ya kurang lebih itu dulu ya untuk update-nya. Ini saya buka di sini aja biar nggak bingung ya minggu depan. Kita move ke Bitcoin dominance. Untuk dominance-nya ini dia impulse ya untuk recheck di minggu ini, close-nya retracement untuk naik ke atas seperti yang sudah kita sampaikan. Kita coba cek ya untuk retracement-nya apa sudah selesai atau belum. 64 ini masih potensi di 7, jadi masih ada potensi kenaikan lagi untuk retracement-nya. Kalau untuk di hourly-nya sih aku cuma melihat ya di sini kita sudah masuk valid dalam retracement ya di time frame 4 jamnya. Current intervalnya di sini ya kita sudah di time frame yang hourly-nya, jadi sehingga ada potensi untuk naik ke atas dulu. Itu ya untuk dominance kita. Ini area support demand yang paling dekat gitu. Kalaupun dia turun ada potensi masih lanjut naik lagi di time frame yang lebih besar seperti itu.
Kurang lebih itu aja untuk update kita hari ini. Yang lainnya sih untuk alts-nya so far masih sejalan dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya. Ini retracement-nya ternyata lebih dalam. Untuk others-nya teman-teman bisa coba manfaatkan ya, cari untuk altcoin untuk ambil long posisi. At least kita bisa dapatkan momentum lah ya sampai 8,75. Harusnya minggu depan bisa dapat angin segar untuk alts. Teman-teman dapat 9% kenaikan potensial ke atas. Total liga masih sama ya. Viewku sih masih 831, nggak tahu kejemput atau enggak. Kalau nggak kejemput ya teman-teman boleh cicil lah pelan-pelan menurutku. Selama di area ini kita sudah masuk area setengah ya. Dari targetku ke atas ini sudah masuk 50%. Ya cicil-cicil lah ya. Dicicil-cicil dikit-dikit sampai area 831, jangan all in. Hmm, untuk swing boleh lah ya, untuk total liganya. Jadi untuk alts-nya sih teman-teman boleh cari. Kalau memang ada request nanti tulis aja di komen ya, nanti kita akan coba bahas untuk alts-nya di hari Senin nanti. Kurang lebih itu aja untuk update-nya hari ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya mencapai 15 likes ya. Dan juga teman-teman boleh tulis di komen mau request apa. Dan juga disclaimer on ya. Semua informasi yang kita sampaikan bukan ajakan beli dan juga jual. Jadi harus dianalisa ulang lagi secara materi. Itu aja dari saya. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.